Dengar baik-baik ini anak muda. Ini anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak anggap sesat. Bapak ini kafir. Wah, bapaknya bilangi kafir. Ada itu, ada anak-anak saya, sepupu saya di Tarakan. Belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama. Itu pun belajar agama melalui YouTube. Ibrahim alaihissalam dakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Tapi bagaimana reaksi pengusaha pada penguasa pada saat itu? Ini ajaran Ibrahim, ajaran sesat. Tangkap dia, kejar, tangkap. Masih ingat kisahnya Ibrahim? Kan Ibrahim alaihissalam rajanya waktu itu Namrud. Raja Namrud ini dia punya kebiasaan, tradisi agama nyembah berhala. Siapa yang membuat sembah berhala itu? Bapaknya. Coba, Ibrahim alaihissalam nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, justru bapaknya bikin patung berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, agak tahu sih mbokku ya. Orang la ilaha illallah, nah dia bikin patung berhala. Akhirnya apa? Ibrahim mau lawan bapaknya. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim sadar kok, bapakmu itu. Tapi dia nyembah berhala. Tapi itu ambokmu. Aja muewai. Tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, lebih baik kau yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu. Jangan kau lawan bapakmu. Dengar baik-baik ini anak muda. Ini anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak anggap sesat. Bapak ini kafir. Wah, bapaknya bilangi kafir. Ada itu, ada anak-anak saya, sepupu saya di Tarakan. Belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama. Itu pun belajar agama melalui YouTube. La ilaha illallah. Mak download, dah 1 menit, 2 menit. Begitu masih jalan itu ceramah, habis kuotanya, habis itu ceramah. Nah, pahami setengah-setengah. Langsung nak bilang, bapak ini bid'ah. Kenapa aku bilang kau bid'ah, sesat? Taksiyah. Tidak ada pada zaman Nabi taksiyah. Nah ini langsung bapaknya marah. Bertengkar. Saya bilang, di mana kau belajar agama dong? Di mana kau belajar agama? Bapakmu kau kafirkan hanya gara-gara dengar ceramah. Apa jeleknya taksiyah? Kalau tidak mau kau balik bilang taksiyah, bilang kau ceramah kematian. Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Apa isinya? Orang yang didatangi berduka kita hibur. Apa larangannya? Ayo. Apalagi isinya taksiyah, ceramah agama. Ada orang dilarang ceramah. Apalagi isinya kita datang bersilaturahmi. Masa kita dilarang bersilaturahmi? Apalagi isinya orang dikasih makan. Dosakah orang dikasih makan? Kalau ada orang bilang, dilarang merepotkan, bikin susah orang berduka. Cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka. Setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol. Itu bikin susah orang itu. Dikasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak. Itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu ji. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gulung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya kita bersedekah? Kalau judulnya taksiyah kau tidak mau bilang ceramah taksiyah, sudah bilang saja pengajian atas berdukanya meninggalnya ini. Sudah. Sama maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Cocok. Kalau tidak mau kepalik lagi pakai istilah maulid, pakai saja sirah nabawiyah, ceramah tentang Nabi. Apa salahnya bos? Adabnya Ibrahim alaihissalam, tegur sama Allah. Bapaknya nyembah berhala namanya Azar, bikin patung. Ibrahim mau ribut. Sadar kau Ibrahim, ambokmu ya tuh, ajak muewai. Kau yang keluar dari desamu. Coba. Begitu kita wajib menghormati orang tua. Jadi bapak-bapak yang masih ada orang tuanya pulang kampung lalu ketemu. Jangan lagi bilang, masoli ongkosoe. La ilaha illallah. Anak pacilakana. Pernah itu hitung-hitung orang tua tak?
Pernah itu hitung-hitung orang tua atau tak nak kasih sekolah ki? Andai saja bisa nak jual harga dirinya, nak jual dirinya untuk kita sekolah. Masa gara-gara sewa pesawat kita berpikir? Siti Najani itu balikan ngagaga untuk tomat-tomat. Siti Naja sangat sepantasnya kita jual kita punya harta untuk membahagiakan orang tua. Ini anak-anak nih, anak-anak sekolah. Kita ini juga orang tua. Nih bapak-bapak, muliakan orang tua. Biasanya bapak-bapak tidak muliakan orang tua karena takut sama istrinya. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Toh, satu yang tidak boleh, jangan lalu kau atur-atur ke soal orang tuaku. Jangan pernah saya dengar kau menyakiti perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau sakiti perasaan orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah. Toh, belum tentu kita jodoh sampai ajal. Tapi yang namanya orang tua tidak ada istilah bekas. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Nah, lanjut kisah. Ibrahim alaihissalam akhirnya Raja Namrud pergi berburu. Ibrahim alaihissalam pergi berburu. Raja Namrud pergi berburu. Raja Ibrahim masuk di, ya kayak tong kira-kira kalau kita orang Islam, masjidnya. Rumah berhalanya Raja Namrud, dia hancurkan semua itu berhala-berhala. Ambil kampak, nawasai manang pak. Nak cepuk kepalanya, nak hancurkan kakinya, nak patahkan lehernya. Satu nak tinggal. Itu berhalanya Namrud yang paling besar, berdiri dan kebetulan tangannya begini. Wah, itu Ibrahim kampaknya nak simpan di tangannya Raja Namrud.